Saudara-saudaraku, mari kita berdiri dan memulai ibadah Kamis Putih kita malam hari ini. Selamat malam saudara-saudaraku. Pada malam hari ini kita menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah, apalagi di tengah-tengah situasi saat ini, di mana kita harus terus berpengharapan dan terus setia, meski keadaan tidaklah mudah. Marilah kita bersama-sama menghayati panggilan Yesus yang menghendaki kita menjadi hamba-Nya, dengan selalu percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru 154 bait 1 dan 3. Setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di surga yang terang. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara. Malam itu, Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya. Saat derita menanti di depan mata. Murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya bagiku untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah, dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Makanlah dan minumlah.
perbuatannya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki adalah sebuah simbol dan mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang pada waktu itu bersama-sama dengan muridnya, ia menanggalkan jubahnya, mengikat pinggangnya dengan kain lenan, dan kemudian dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki muridnya menjadi sebuah makna baru bahwa Tuhan Yesus Kristus mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya. Pembasuhan kaki yang seharusnya dilakukan oleh para hamba, para pembantu, tetapi Yesus mau melakukannya untuk para murid-muridnya. Dan ini juga menjadi sebuah simbol di mana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harus mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, mau merendahkan diri, mau menjadi pelayan, mau memberikan pengorbanan bagi orang lain. Dan sebagai murid-muridnya, marilah pada saat ini juga kita saling membasuh kaki saudara-saudara kita sebagai simbol kesediaan kita untuk melayani, kesediaan kita untuk merendahkan diri, kesediaan kita untuk mengikut Yesus. Sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan menjadi sebuah ikatan yang mengikat kita dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita saling membasuh kaki dengan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang mau merendahkan diri menjadi seorang pelayan.
Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada ibadah Kamis Putih ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, pada saat ini kami datang kepadamu, memohon hikmat-Mu, memohon pertolongan-Mu ketika kami akan membaca kitab suci yang adalah firman Tuhan sendiri. Tolonglah kami supaya kami tidak hanya mengerti, tetapi juga dengan pertolongan-Mu kami mampu untuk memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan dan bahkan memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat 17, diteruskan dengan ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan dengan ayat 34 dan 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semuanya kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Diteruskan dengan ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sebagaimana kita telah membacanya, menurut saya adalah sebuah kisah yang pertama sangat mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena justru pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh para pelayan ataupun para hamba dilakukan oleh Yesus, yang mestinya kita tinggikan, kita muliakan, kita sembah, karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, ini sekaligus menjadi sesuatu yang mengharukan. Bayangkan, Yesus yang tinggi, Yesus yang maha mulia itu mau merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya. Dan inilah sebuah simbol kerendahan hati dan kesediaan Yesus untuk mengasihi murid-muridnya sampai pada akhirnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kisah ini menjadi semacam pesan terakhir dari Tuhan Yesus Kristus sebelum dia mengalami penderitaan dan kemudian nanti mati, disalibkan dan bangkit kembali. Dan biasanya kata-kata terakhir dari orang yang kita hormati sebelum ia meninggal mestinya menjadi sesuatu yang patut kita pegang teguh, kita jadikan sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya kira ini menjadi penting, pesan ini menjadi penting bagi murid-murid Tuhan Yesus yang sebentar lagi kemudian akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama yang bisa kita catat di dalam pesan terakhir dari Yesus kepada murid-muridnya adalah, pertama, Yesus menegaskan pentingnya para murid untuk melayani. Murid-murid Tuhan Yesus harus bersedia melayani, mau merendahkan diri sebagai seorang pelayan, mau menjadi seorang hamba, bukan menjadi bos, bukan menjadi sesuatu yang sangat tinggi, tetapi justru orang yang mau merendahkan diri, mau berarti, mau berkorban untuk orang lain. Saudara-saudara, ini sekaligus juga menjadi sebuah hal yang mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mau menjadi tinggi, kamu menjadi pemimpin, maka kamu harus menjadi pelayan. Kalau kamu mau menjadi terkemuka, kamu harus mau atau bersedia menjadi hamba. Yesus tidak hanya sekedar berkhotbah, Yesus tidak sekedar berkata-kata kosong, tetapi Yesus menjalaninya, Yesus melakukannya. Yesus dari awal mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan memberikan nyawaku untuk menjadi korban bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus membuka jubahnya, kemudian melilitkan kain di tubuhnya, kemudian mulai membasuh kaki murid-muridnya adalah sebuah simbol kesediaan untuk menjadi rendah, kesediaan untuk melayani siapapun, bahkan orang yang lebih rendah dari yang dilayani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pesan penting bagi murid-muridnya, yang kemudian nanti akan menjadi seorang pemimpin-pemimpin setelah Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Seorang pemimpin harus mau melayani, seorang pemimpin harus mau merendah. Seorang pemimpin tidak membusungkan dada, tetapi justru mau membungkuk, memberikan diri berkorban bagi orang lain. Ini pesan yang pertama, menjadi pelayan, menjadi hamba bagi sesama. Yang kedua,
pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saya kira menjadi penting adalah bahwa Tuhan Yesus memberi mandat, memberi penugasan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya memanggil Yesus sebagai guru, bahkan sebagai Tuhan. Tadi dikatakan di dalam ayat 14 dan ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Berbuat sama seperti aku telah melakukannya kepadamu. Adalah sebuah mandat yang diberikan kepada para murid, penugasan supaya ia mau melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan menderita sengsara, dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, dia akan mati. Tugasnya di dunia sudah selesai dan dia memberikan penugasan baru, mandat baru kepada para murid, yaitu supaya mereka sungguh-sungguh mau melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 12 di pasal berikutnya, Tuhan Yesus mengatakan demikian, saya kutipkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sementara Tuhan Yesus pergi kepada Bapanya, murid-muridnya masih ada di dunia, harus menjalankan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Dan itu sebagai mandat yang diberikan oleh Kristus. Jadi yang pertama, seorang pemimpin harus mau melayani. Yang kedua, seorang pemimpin harus mau melakukan apa yang dikatakan oleh pemimpin besarnya. Yesus sudah melakukan segala hal di dunia ini, menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan pengorbanannya, dan itulah juga yang harus dilakukan oleh para murid di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, dalam bacaan kita menegaskan kepada kita sekalian bagaimana Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan kepada murid-muridnya bahwa yang terutama di dalam pelayanan mereka adalah kasih. Saudara-saudara, kita tahu Yesus membasuh kaki murid-muridnya ketika Yudas Iskariot siap untuk menangkapnya. Yudas Iskariot siap mengkhianatinya. Tetapi Yesus melakukan cinta kasih-Nya sampai akhir, sampai tuntas. Ia membasuh kaki murid-muridnya, merendahkan diri, menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada para murid. Dan Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus ingin menegaskan satu hal ini. Kasih harus dilakukan oleh para murid-muridnya. Apapun yang dilakukan mesti didasarkan oleh kasih. Dan justru disitulah ciri, disitulah tanda, disitulah trademarknya murid-murid Yesus, yaitu ketika mereka saling mengasihi. Ayat yang terakhir yang kita baca tadi saya kira menjadi sangat penting. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudaraku, 3 hal ini saya kira menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan pada Kamis Putih pada saat ini. Siapapun kita, sebagai pemimpin atau sebagai pribadi, kita diingatkan, ketika kita menjadi murid Yesus, kita mesti siap untuk melayani, siap untuk merendahkan diri. Kita dianggap menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang penting, bukan karena kita disanjung karena segala sesuatu, atau karena prestasi-prestasi kita, tapi justru ketika kita mau memberi diri, kita mau berkorban, kita mau mencurahkan kasih kita kepada siapapun tanpa memandang siapa mereka yang kita layani. Yang kedua, kita diingatkan untuk melakukan mandat Kristus.
Ketika kita menjadi murid Kristus, kita menjadi pelayan-pelayan Kristus, kita harus mau melakukan apa yang dilakukan Kristus. Dan yang ketiga, kita diingatkan, kasih harus menjadi dasar segala sesuatu. Dan kasih itulah yang menjadi ciri kekristenan kita. Apapun saudara katakan, aku orang Kristen, aku orang yang pengikut Kristus, tetapi kalau hidupmu tidak menunjukkan kasih, kalau hidupmu tidak mau merendahkan diri, kalau hidupmu tidak melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus, kamu tidak layak untuk menjadi murid-murid Kristus. Saat ini kita akan membasuh kaki sebagai simbol, sebagai tanda kerendahan hati kita, kesediaan kita untuk melayani, kesediaan kita untuk berkorban, kesediaan kita untuk menghargai orang lain. Marilah kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan mengingat bahwa Yesus sudah melakukannya untuk kita, dan kita pun juga ingin melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Melayani dengan kerendahan hati, hamba yang mempercayakan diri kepada Kristus, yang melakukan apa yang dilakukan Tuannya. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian, supaya kita menjadi hamba-hamba yang setia dan patuh kepada Tuannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari bersama-sama kita meneguhkan kembali keyakinan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya melalui persembahan. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Bilangan 18 ayat 29. Marilah kita menyanyikan nyanyian persembahan dari PKJ 365, bait 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya. Kau curahkan atas hidup kami. Kami memuliakan dan menyembah-Mu melalui persembahan syukur ini. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk menyatakan kuasa-Mu di dunia ini. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami juga rela mempersembahkan seutuh diri kami, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah Kamis Putih pada saat ini, dan marilah kita melanjutkan kehidupan ibadah kita di tengah-tengah dunia dengan menaati firman dan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Saudara-saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah dengan membawa berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.